Macam gini, saya nak jawab tadi Wong sebabkan dia pun bawakan qaul daripada apa Syekh bin Athaillah As-Sakandari, kan. Kemudian dia kata, maknanya dia cuba untuk membela lah zikir Allah 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 tu dengan makna perkara itu adalah lafaz yang mulia dan sebagainya. Jadi saya nak bawa kita semua untuk kita tengok tafsir yang disebut dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibn Abbas daripada Ali bin Abi Talhah, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, mana beliau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan zikir Allah tu yang biasa dia orang gunakan lah, kan. Maknanya kali apa ayatnya, saya lupa lah ayatnya, tentang zikir Allah tu. Dia orang kata apa ayatnya, saya lupa. Allahu Akbar, siapa yang ingat tentang zikir Allah tu lah, kan. Jadi maknanya saya nak sebut tentang satu tafsir Ibn Abbas yang mana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalimatun Allah hadzal ladzi qailun yakunu amran bi kalimatin mufradah min ghairi tarkib wal ityan bi kalimatin mufradah la yufidu fil lughatil arabiyyah. Okey, la yufidu fil lughatil arabiyyah faidatun yuhsinu sukuti 'alaiha. Jadi maknanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalimah Allah ni yang mana dia bukanlah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyebut Allah 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 tu. Allah kata apa contohnya, udzukurullah, contoh ayat Al-Quran kan, udzukurullah, berzikirlah mengingati Allah. Sebenarnya bukan begitu. Itu kalau kita terjemah dari sudut bahasa memang macam itulah. Udzukurullah, sebutlah Allah. Tapi sebenarnya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia bukan supaya kita, Allah bukan, dia kata ini bukan amran, bukan satu perintah. Dan kalimah Allah tu lafaz yang mufrad min ghairi tarkib. Dia lafaz yang mufrad, lafaz yang tunggal. Dan kalimah mufradah la yufidu fil lughatil arabiyyah, yang mana kalimah Allah semata-mata dia bukan kalimah yang memberi faedah di dalam bahasa Arab, menurut bahasa Arab. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana faidatun yuhsinu sukuti 'alaiha, yang mana bila mana kita mendengar perkataan Allah tu, kita perlu diam, atau kita perlu apa, ataupun kita perlu, senang kata, perlu mentakzim. Tidak, kerana kalimah Allah semata-mata, kalimah Allah tu semata-mata, kalau orang tu zikir Allah Allah bukan Allah, dari Nabi dia sebut dengan lafaz mufrad tu tadi, dia hanya sebut Allah Allah Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu dari Ibnu Abbas kan, bukan dari Nabi kan ya. Syekh, anda cakap apa ni? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mufassirin. Jadi sekarang ni anda bukan nak cakap apa, anda cuma nak rad, anda cuma nak menolak dakwan enta untuk enta kata supaya Syekh Ibn Athaillah mengatakan okey, zikir Allah ni kalimah dia kalimah yang mulia, yang mana kita seolah-olah enta nak mengatakan boleh kita berzikir Allah Allah Allah. Jadi anda pun nak bawa juga qaul bukan daripada ulama-ulama yang kurun lepas daripada kurun thalathah, daripada kurun ketiga, lepas daripada itu. Tidak, anda bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri. Dan beliau kata ini kalimatun mufradah min ghairi tarkib. Ini kalimah yang mufrad, kalimah yang tunggal. Yang mana kalau kita sebut Allah Allah Allah, dia memberi faedah apa? Dia tidak bermakna apa-apa. Orang Kristian di Mesir pun sebut Allah tu Allah. Orang Kristian di Syria pun sebut Allah tu Allah. Jadi Allah yang mana? Kalimah Allah tu semata-mata mufrad, dia tunggal. Jadi untuk kita nak kata zikir Allah Allah Allah, kita nak membenarkan perkara itu pada ana, kita kena tengok balik lah. Itu je. Okey, teruskan tadi Abang ID Kelang. Redaksinya bisa ditampilkan Ustaz, bisa ditampakkan redaksinya, karena saya punya redaksi dari Ibnu Abidin an lafdati Allah. Itu ada riwayat dari Abi Hanifah, ay Allah ismul a'zam ismullah bihi qala at-Tahawi. Ini juga riwayat dari Imam Abi Hanifah kalau kita berbicara tentang madhab tadi.
Ini Syekh, juga dari para dia ulama, Imam la Abi musyahata fi Hanifah termasuk istilah. daripada Kita al-a'immah al-madzhab. Ya, kita tidak ini kan juga Syekh. dalam persoalan konteks Allah juga di apa ya dipertimbangkan juga oleh para ulama tentang masalah lafaz Allah itu. Itu menyebutkan bahwa Ismullahil Azam adalah Allah. Sekarang saya minta bukti redaksinya biar saya mengkaji juga memahami redaksinya bisa ditampilkan yang dari Ibnu Abbas tadi. Bisa ditampilkan kayak apa redaksinya. Baca dari awal sampai akhir bagaimana tasawurannya bagaimana. Karena saya bukan seudon tidak, tapi untuk mengkaji sama. Saya salut kepada bin Harab. Bagus. Kita berdiskusi, kita bukan narasi. Berdiskusi ilmiah, kita berdiskusi referensi di dalam untuk mengkaji kitab, mengkaji agama itu bagus. Tanpa ada narasi-narasi menjatuhkan atau mengolok-olok itu tidak baik. Kita belajar etika yang baik. Nah, Kang, kalau Bisa begitu, ditampilkan Ustadz bin kalau Harab begitu jawab tentang saja masalah tadi dalil soalannya itu. tadi tuh. Soalannya itu tadi tuh harus dijawab, Kang. Bukan dimuter-muter. Nah, saya Okey, jawab saya bahwa tambah itu adalah ismul mufrad. saya tambah Ya, sikit. Kita lafaz Allah itu tentang adalah tentang mufrad. tentang kalimah Allah tu memang kita semua sepakatlah Ya, itu lafzul jalalah. Tapi itu bukan isunya. Tentang makna kalimah Allah tu, Allah memang lafzul ya, jalalah. Sepakat, semua orang ya. Islam sepakat. Tetapi untuk kita hanya meletak Allah semata-mata, sama ada dalam zikir atau dalam apa, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika tafsirkan ayat uzkurullah tu, dia kata itu kalimah yang mufrad, itu kalimah yang tunggal, yang mana benda tu Wah, la yufid, oh tidak ada berarti faedah min lughatil ya, arabiah pada bahasa Arab. Maknanya kalau dari sudut bahasa Arab ya, kita hanya menyebut Allah Allah Allah, itu tak ada faedah. Adapun kalau kita pergi kepada ilmu akidah atau ilmu yang lain, ya Allah tu ada makna. Ismun lidzati wajibul wujud, al-ma'budu bihaqqin, istighna'an kulli ma siwah, memanglah ada makna. Itu dari sudut ya, penilaian akidah. Begitu juga perspektif yang lain. Ini sekarang ni kita melihat kepada tafsir. Maknanya kalau dari sudut perspektif tafsir, dari sudut bahasanya, kalimah Allah itu, sekiranya kita menunggalkan kalimah Allah tu hanya Allah, 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 itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, la yufid, tiada faedah. Bagaimana dengan hu pula? Boleh tak? bisa bisa ditampilkan itu redaksinya bisa ditampilkan. Ya, Wong. Ibaratnya Jawab itu tadi. referensinya bisa ditampilkan. Tadi Itu Wong. kan Kau- sebentar, Begini, sebentar Wong. kita Kau tak- berbicara kau- kita bahwa Ibnu Abbas tadi memberikan tafsiran bahwa lafadz Allah itu mufrad. Memang betul, lafadz Allah itu adalah mufrad. Memang ketika secara gramatika, secara nahu kita harus tahu. Karena kalau kita membahas nahu juga kita bahas bagaimana konteks hukumnya, bagaimana juga kita singgung juga. Mulai dari awal saya sepakat kalau Allah itu memang mufrad ya, memang ketika ditinjau dari lafadznya. Dari sisi nahwiyahnya yaitu memang mufrad. Sepakat ya, bukan berarti persoalan ini dikaitkan dengan masalah dzikir dan juga tidak menutup daripada Hasyiah Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa itu merupakan lafzul jalalah dan termasuk daripada makom fauqa dzikri ketika itu dikaitkan dengan masalah kitab Syarah At-Tahrir Ibni Amir Haj. Saya punya redaksi juga, makanya saya salut kalau kitab berbicara redaksi dan bagaimana kita menjamekkan apakah ini sebagai bentuk i'tirad atau tidak, atau muktarid atau tidak, ada bersinggungan atau sudut pandang yang tidak sama atau tidak, perlu kita menampilkan redaksinya seperti apa. Bagaimana bin Harab? Bisa ditampilkan, paham bahasa Indonesia saya, ditampilkan redaksinya seperti apa, ingin bagaimana, substansinya bagaimana, secara literaturnya bagaimana, baik tersurat ataupun tersirat. Karena itu secara tafsiriyah Boleh saya menurut versi Ibnu Abbas. Kalau kita berbicara tentang hadis riwayat Anas tadi itu bahwa lataku musa'at, tidak akan ada kiamat kecuali hatta yakula Allah Allah, itu juga riwayat sahih daripada Al-Imam Muslim. Kalau kita berbicara kitab seperti itu, bisa bin Harab ditampilkan redaksinya, kita kaji bersama dan kemudian kita pahami bersama bagaimana substansi daripada interpretasi daripada Ibnu Abbas. Saya nak turun dah.